Halo teman-teman, kami dari kelompok sistem operasi akan mempresentasikan tentang proses penjadwalan di sistem operasi. Algoritma yang kami akan jelaskan ada 4, yaitu first in first out, sort job first non-preemptive, sort job first preemptive, dan round robin. Yang pertama ada first in first out. Algoritma first in first out merupakan algoritma penjadwalan yang dipengaruhi oleh siapa yang lebih awal meminta untuk diproses oleh CPU, maka dia yang akan lebih awal diproses, tanpa melihat prioritas data maupun waktu tunggu yang dibutuhkan oleh proses tersebut. Penjadwalan ini juga disebut penjadwalan non-preemptive atau tidak berprioritas. Dalam proses penjadwalan ini, ketika ada proses yang sedang dieksekusi, maka proses akan diselesaikan terlebih dahulu, baru mengambil proses-proses di antrian yang lainnya. Analisis efektivitas FIFO. Metode penjadwalan FIFO ini merupakan metode scheduling paling sederhana dan sangat efisien. Dalam segi antrian pun dipandang adil, karena yang awal meminta proses akan diproses terlebih dahulu. Namun kekurangannya, first in first out tidak dapat memprioritaskan proses melalui job yang penting, sehingga membuat job-job yang seharusnya diprioritaskan menunggu. Sebagai contoh, ketika kita memiliki 4 proses bernama proses P1, P2, P3, dan P4 dengan waktu kedatangan waktu P1 adalah di detik ke-0, P2 di detik ke-3, dan P3 di detik ke-5, dan P4 di detik ke-6. Juga lama waktu yang dibutuhkan oleh P1 adalah 8 detik, P2 membutuhkan 5 detik, P3 membutuhkan 2 detik, dan P4 membutuhkan 5 detik. Maka kita bisa menggambarkan sebuah Gantt chart dan memberikan keterangan di detik ke-0 proses P1 muncul. Maka di detik pertama proses P1 akan dilakukan. Kemudian dilakukan lagi di detik kedua dan di detik ketiga. Namun tiba-tiba di detik ketiga ada proses P2 muncul. Namun karena dalam algoritma first in first out harus menyelesaikan proses yang sedang dikerjakan, maka P1 tetap dikerjakan dan P2 harus menunggu. Di detik keempat, proses P1 tetap dijalankan. Di detik kelima juga begitu. Namun di detik kelima, P3 muncul. Namun karena P1 belum juga selesai dijalankan, maka harus memprioritaskan proses P1 dulu. Di detik ke-6 muncul proses P4. Maka sekarang di antrian ada proses P2, P3, dan P4. Namun tetap di algoritma ini harus tetap menjalankan proses yang sedang berjalan terlebih dahulu, maka P1 tetap dijalankan hingga di detik ke-8. Selanjutnya, sistem akan meninjau kepada antrian siapa yang lebih dulu datang. Dan ternyata yang lebih dulu datang di antara P2, P3, dan P4 adalah proses P2, maka proses P2 dijalankan sebanyak 5 detik. Setelah proses P2 dijalankan, sistem kembali meninjau ulang. Dan di antara P3 dan P4 yang datang terlebih dahulu adalah proses P3, maka proses P3 dijalankan dan memakan lama waktu 2 detik. Lalu kemudian ketika tinggal tersisa proses P4, maka P4 langsung dijalankan dan membutuhkan waktu 5 detik. Setelah proses penjadwalan ini selesai, dapat diketahui turnaround time atau waktu rata-rata waktu tunggu ditambah dengan waktu proses. Angka 8 didapat dari waktu tunggu P1 yaitu 0 detik dan lama waktu proses pengerjaan P1 yaitu 8 detik. Maka 0 ditambah 8 menghasilkan angka 8. Ditambah dengan angka 10 yaitu waktu tunggu dari P2 yang datang di detik ketiga namun baru dilaksanakan di detik ke-8, maka dia menunggu 5 detik dan memiliki proses 5 detik. Maka 5 ditambah 5 menjadi 10. Selanjutnya ditambahkan lagi dengan angka 10 yaitu waktu tunggu 8 detik yang dimiliki oleh P3 karena P3 baru datang di detik ke-5 namun baru dilaksanakan di detik ke-13.
maka dia memiliki lama waktu tunggu 8 detik dan ditambah 2 detik waktu proses, maka 8 ditambah 2 adalah 10. Ditambah dengan waktu tunggu yang dimiliki oleh P4 yaitu 9 detik dan lamanya proses yang dibutuhkan adalah 5 detik, maka 9 ditambah 5 adalah 14. Ketika 8, 10 ditambah 10 dan 14 dijumlahkan lalu dibagi 4, maka menghasilkan angka 10,5 yaitu waktu turnaround time. Selanjutnya ada waktu tunggu rata-rata atau average waiting time yang dimiliki oleh P1, P2, P3, dan P4. P1 memiliki waktu tunggu 0 detik karena langsung diproses. P2 harus menunggu proses P1 selesai, maka dia menunggu selama 5 detik. P3 harus menunggu proses P1 dan P2 selesai, maka dia memiliki waktu tunggu 8 detik. Dan P4 harus menunggu proses P1, P2, dan P3 selesai, maka dia menunggu selama 9 detik. Ketika dijumlahkan 0 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 9 dan dibagikan dengan keempat proses tersebut, maka menghasilkan angka average waiting time sebanyak 3 detik. Selanjutnya ada metode sort job first, preemptive. Sort job first preemptive merupakan penjadwalan dengan prioritas didasarkan kepada pendeknya waktu proses. Semakin pendek sisa proses, semakin tinggi prioritasnya. Selanjutnya, dengan ketentuan ini, ketika tiba, proses terpendek di bagian belakang antrian tidak saja berpindah ke bagian depan antrian, melainkan juga melalui preempsi. Mengeluarkan proses yang pada saat itu berada di dalam proses, jika ada. Dalam kata lain, proses dengan prioritas yang sama akan dijadwalkan secara first in first out atau sesuai dengan waktu permintaan. Pada proses sort job first preemptive, jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan ada proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil, maka proses yang sedang dieksekusi harus dihentikan dan digantikan oleh proses yang ada di ready queue. Sebagai contoh, ketika kita memiliki 4 proses bernama P1, P2, P3, dan P4, lalu dengan waktu kedatangan P1 di 0 detik dan P2 di detik ketiga, P3 di detik kelima, dan P4 di detik ke-6, sementara P1 memerlukan lama waktu 8 detik, P2 5 detik, P3 2 detik, dan P4 5 detik. Maka di detik ke-0, karena hanya proses P1 yang muncul, maka P1 langsung dilaksanakan. Sampai di detik ketiga, proses P2 muncul, namun sistem akan membandingkan sisa proses P1 adalah 5 detik lagi dan P2 membutuhkan lama waktu 5 detik. Karena seimbang, maka proses P1 dijalankan. Di detik kelima, datang proses P3. Proses P3 memerlukan waktu 2 detik. Namun, P1 yang sedang berjalan memiliki sisa waktu proses 3 detik. Karena 2 dibanding 3 lebih kecil 2, maka proses P3 dijalankan terlebih dahulu. Proses P1 dikeluarkan dari sistem. Di detik ke-6 muncul proses P4. Sistem kembali membandingkan antara P3 dan P4. Karena P3 memerlukan waktu proses 1 detik lagi, sementara P4 membutuhkan waktu proses 5 detik, maka P3 tetap dijalankan. Sampai proses P4 selesai, kemudian sistem kembali meninjau siapa proses yang memiliki waktu paling sedikit. Ternyata proses P1 memiliki waktu paling sedikit. Maka dari itu P1 dilanjutkan kembali. Sampai P1 selesai, kemudian sistem akan meninjau di antara P2 dan P4 siapa yang membutuhkan waktu lebih sedikit. Ternyata mereka sebanding. Tapi karena P2 datang lebih awal, maka P2 diproses lebih dahulu dibanding dengan P4.
Selanjutnya, karena tinggal tersisa satu proses, yaitu proses P4, maka proses P4 langsung dijalankan. Turnaround time-nya adalah 2. 2 itu didapat dari proses P1 yang delay sebanyak 2 detik karena disela oleh proses P3. Ditambah dengan 5, ditambah dengan 8, ditambah dengan 5, ditambah dengan 0, ditambah dengan 2, lalu ditambah dengan 9, yaitu waktu delay, dan ditambah dengan 5, yaitu waktu proses P4, lalu dibagikan dengan 4, menghasilkan angka 9 di turnaround time. Lalu di average waiting time, karena P1 di proses pertama tadi tidak menunggu, maka memiliki waktu 0 detik. Namun, karena dia disela oleh proses P3, maka P1 untuk menyelesaikannya membutuhkan waktu 2 detik menunggu, maka 0 ditambah 2. Kemudian 8 detik ini didapat dari proses P2 yang menunggu selama 8 detik. Dan 0 ini didapat dari proses P3 karena P3 tidak pernah menunggu. Lalu 9 ini didapat dari proses P4 yang menunggu selama 9 detik. Dibagikan dengan 4 menghasilkan angka 4,75. Selanjutnya ada sort job first non-preemptive. Sama seperti sort job first preemptive, dia akan memprioritaskan waktu terkecil oleh proses-proses yang ada. Namun di non-preemptive tidak boleh ada proses yang dikeluarkan dari sistem. Jadi jika ada proses yang datang, meskipun perbandingannya lebih kecil proses yang datang itu, tapi tetap tidak boleh dikeluarkan proses yang ada di dalam sistem dan harus menunggu sampai selesai. Seperti ini, terdapat P1, P2, P3, dan P4 dengan kedatangan 0, 3, 5, dan 6. Namun, P1 memerlukan waktu 8 detik, P2 memerlukan 5 detik, P3 memerlukan 2 detik, dan P4 memerlukan 5 detik. Pada Gantt chart bisa kita gambarkan seperti ini. Di waktu ke-0, P1 datang dan belum ada lagi proses yang lain, maka dia akan tetap terus berjalan. Namun ternyata P2 datang dan memerlukan waktu 5 detik. Tapi karena ini non-preemptive, maka tidak boleh ada proses yang keluar dari sistem. Maka P1 tetap dilanjutkan. Di detik ke-5 dan ke-6 terdapat P3 dan P4. Namun karena ini non-preemptive, maka proses P1 tidak boleh keluar dari sistem. Maka tetap dilanjutkan sampai di ke-8. Lalu sistem kembali meninjau mana di antara P3, P2, dan P4 yang memiliki waktu pengerjaan paling sedikit. Ternyata waktu pengerjaan paling sedikit ada di P3, maka P3 masuk ke dalam Gantt chart. Setelah P3 selesai, sistem kembali meninjau mana di antara P2 dan P4 yang lebih kecil. Ternyata mereka memiliki perbandingan yang seimbang. Maka di antara P2 dan P4 yang lebih dulu datang adalah P2, maka P2 masuk ke dalam Gantt chart. Selanjutnya dilanjutkan dengan P4 karena tinggal tersisa proses P4. Seperti itu. Maka turnaround time-nya atau waktu tunggu ditambah waktu prosesnya, P1 memiliki waktu 0 ditambah 8, yaitu 8 detik. Lalu P2 dengan delay 3 detik lalu P3 dengan delay 3 detik dan waktu proses sebanyak 2 detik, maka 3 ditambah 2 adalah 5. Lalu ditambahkan dengan P2 yang delay sebanyak 7 detik dan proses pengerjaannya sebanyak 5 detik, maka 7 ditambah 5 adalah 12. Lalu dilanjutkan dengan P4
dengan waktu delay 9 detik dan ditambahkan dengan waktu proses 5 detik menghasilkan angka 14. 8 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 14 dibagikan dengan 5 menghasilkan waktu 9,75. Sementara waktu tunggu rata-ratanya atau average waiting time karena P1 tidak menunggu memiliki angka 0, P3 yang menunggu selama 3 detik memiliki angka 3, P2 menunggu selama 7 detik, dan P4 menunggu selama 9 detik. Maka ketika dijumlahkan dibagikan dengan 4, maka menghasilkan waktu tunggu rata-rata atau average waiting time sebanyak 4,75. Yang terakhir ada metode round robin. Metode round robin ini tidak mementingkan waktu kedatangan, namun dia memiliki sebuah aturan bernama kuantum. Jadi dia akan bersikap adil kepada seluruh proses. Dia akan menyediakan waktu sebanyak 10 detik. Karena proses P1 datang di waktu ke-0, maka P1 akan dilanjutkan. Dia akan selesai di waktu ke-8. Karena 10 lebih kecil daripada 8, maka P1 langsung habis dikerjakan dalam satu waktu. Kemudian P2 dikerjakan, karena P2 juga lebih kecil daripada 10, maka dia langsung dikerjakan. P3 juga begitu, karena P3 lebih kecil daripada 10, maka dia dalam satu kali proses dikerjakan. Kemudian dikerjakan P4. Karena P4 juga lebih kecil daripada 10, maka dia langsung sekali dikerjakan. Tapi jika contohnya P1 misalnya memiliki lama waktu 12 detik, karena memiliki kuantumnya 10 detik, dia akan dipotong ketika sampai batas kuantum di detik ke-10, P1 akan diberhentikan dan 2 detik lama waktu prosesnya nanti akan dikerjakan setelah proses P4 di sini. Seperti itu. Jadi menurut kelompok kami yang paling efektif dan efisien dilakukan untuk sebuah sistem penjadwalan proses adalah serve job first preemptive, karena dia mempertimbangkan prioritas waktu yang dibutuhkan dan memprioritaskan juga data yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.